Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini, kita mau bahas sesuatu yang fundamental banget ya. Nggak cuma buat bisnis, tapi juga buat hidup kita sehari-hari. Cara kita mikir. Betul. Sumber kita hari ini fokus ke perbedaan penting antara dua cara berpikir, konvergen dan divergen. Iya, misi kita nih pengen paham kenapa sih berpikir beda ya secara divergen itu. Kok bisa jadi kunci buat bikin, apa istilahnya tadi? Grand Slam offer? Iya, Grand Slam offer, penawaran yang benar-benar susah ditolak gitulah. Nah, siap kita bongkar bareng-bareng ya? Siap dong, dan ini penting banget loh, soalnya bukan cuma teori di buku aja. Benar. Kalau kita paham bedanya, ini bisa mengubah cara kita nyelesain masalah di bisnis atau ya tantangan lain juga. Kita sering nggak sadar, sistem pendidikan kita tuh ngarahin ke satu cara aja. Yang konvergen itu ya? Nah, itu dia, yang konvergen. Oke, coba kita mulai dari situ dulu deh, yang konvergen. Biar kebayang, sumber kita ngegambarinnya gimana tuh? Iya, gampangnya gini, pemikiran konvergen itu yang sistematis, logis, kayak soal matematika lah, 2 tambah 2 ya pasti 4. Oke, satu jawaban pasti. Betul. Variabelnya jelas, kondisinya stabil, tujuannya ya nemuin satu jawaban yang benar itu. Contoh paling gampang ya ujian sekolah atau akuntansi gitu. Masuk akal. Makanya sistem pendidikan suka ya, gampang nilainya. Iya, persis. Gampang diukur, distandarin, efisien lah pokoknya buat evaluasi massal. Ini ngasih kita dasar logika yang kuat sih, nggak salah juga. Tapi ada batasnya dong berarti. Nah, itu dia. Keterbatasannya muncul pas kita hadapi dunia nyata. Apalagi bisnis. Kan dinamis banget tuh. Masalah bisnis itu jarang banget punya satu solusi doang yang paling benar. Jadi kalau kita terlalu kaku pakai cara konvergen terus, ya bisa jadi kaku, kreativitas jadi terbatas, terus lambat adaptasinya kalau pasar tiba-tiba berubah. Gitu. Oke. Nah, berarti lawannya nih yang divergen. Ini yang katanya seru ya? Haha, iya, ini nih yang bikin menarik. Pemikiran divergen itu kebalikannya. Satu masalah, malah bisa jadi banyak banget kemungkinan solusinya. Wah, gimana tuh caranya? Jadi, dia nggak cuma lihat variabel yang udah diketahui, tapi juga yang belum diketahui. Dalam kondisi yang mungkin berubah-ubah pula. Jadi bisa aja ada banyak jawaban benar, masing-masing ada plus minusnya. Sumbernya bilang hidup membayar pemikiran divergen. Agak dalam nih. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, karena dunia nyata itu kompleks dan nggak pasti, kemampuan buat nemuin banyak solusi, buat fleksibel, buat inovatif, itu yang dihargai mahal. Oh, jadi nilai ekonominya lebih tinggi gitu ya? Betul banget. Ini jantungnya inovasi, menciptakan keunggulan yang susah ditiru pesaing. Solusi unik, nggak kepikiran sama orang lain. Itu kan nilainya tinggi, buka pintu buat hal baru. Menarik. Terus ada lagi nih yang dibahas soal solusi logis versus psikologis. Kasih contoh dong, biar gampang. Oke, contohnya bagus nih di sumbernya. Misal, Anda punya program fitness online, tapi kok nggak laku-laku amat, sepi gitu. Respon logis pertama biasanya apa? Paling turunin harga. Atau tambah fitur baru, bonus mungkin? Nah, itu dia. Itu solusi logis. Rasional, fokus ke produk atau harganya. Kebanyakan bisnis ya mikirnya gitu aja. Terus kalau solusi psikologisnya? Nah, kalau psikologis, ini pakai pemikiran divergen. Kita nggak langsung ke harga atau fitur. Kita gali dulu, kenapa sih orang sebenarnya nggak beli? Ada hambatan mental atau emosional apa? Jadi kayak detektif gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mungkin masalahnya bukan harga kemahalan, tapi karena calon pelanggan itu malu kalau olahraga diliatin orang, atau bahkan malu sama diri sendiri kalau gagal. Takut dijudge gitu. Oh, jadi solusinya bukan sekedar potong harga dong? Jauh dari itu. Solusi divergennya mungkin malah fokus ngatasin rasa malu itu. Misalnya, bikin komunitas online yang suportif banget, yang nggak ngejudge. Atau framing programnya diubah. Bukan cuma turunin berat badan, tapi temukan kekuatan diri atau jadi bagian dari gerakan kesehatan positif. Wah, beda banget ya pendekatannya. Beda banget. Ini udah nyentuh emosi, keyakinan, bahkan identitas orang. Nah, potensi Grand Slam offer itu di sini munculnya. Penawaran yang rasanya gue banget gitu. Secara emosional kena. Susah nolak jadinya. Keren. Jadi, gimana nih cara praktisnya kita mulai pakai pemikiran divergen ini di bisnis kita? Ada tipsnya nggak dari sumbernya?
Ada beberapa prinsip dasar. Pertama, coba ubah perspektif. Jangan mulai dari apa ya yang bisa gue jual, tapi tanyain apa sih masalah atau keinginan terdalam pelanggan yang belum ada solusinya. Oke, mulai dari kebutuhan pelanggan ya. Terus? Kedua, eksplorasi variabel tersembunyi. Gali lebih dalam, cari pain points atau mimpi-mimpi yang mungkin mereka sendiri nggak sadar atau nggak berani ngomongin. Kayak tadi, rasa malu itu kan tersembunyi ya. Bener juga. Ketiga, Ketiga, gabungkan elemen-elemen yang nggak biasa. Curi ide dari industri lain. Coba balikin asumsi umum di pasar Anda atau ya sambung-sambungin ide yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. jadi ini bukan cuma slogan think outside the box gitu aja ya, tapi beneran proses aktif nyari koneksi baru, nantang cara pikir lama kita? Tepat. Ini kayak ngelatih otot. Perlu diasah terus. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat Anda yang dengerin. Gimana caranya Anda bisa lihat tantangan bisnis atau kerjaan sekarang pakai kacamata divergen? Ada sudut pandang lain yang belum pernah kepikiran nggak? Oke, jadi kesimpulan dari deep dive kita kali ini apa nih? Biar ringkes. Intinya sih, pemikiran konvergen itu penting buat fondasi, buat logika dasar. Tapi buat menang di dunia yang kompetitif dan cepat berubah ini, kita butuh banget pemikiran divergen. Itu mesin inovasinya. Kunci buat bikin penawaran yang luar biasa, si Grand Slam Offer itu. persis. Dua-duanya perlu, tapi buat terobosan ya otot divergen yang mesti dilatih. Setuju. Nah, paham. Ini kan dari langkah awal ya. Kata sumbernya, langkah berikutnya ya coba praktekkan. Jadi, ini pertanyaan buat Anda renungkan nih sebagai penutup. Selain di kerjaan atau bisnis, ada nggak area lain di hidup Anda di mana kalau Anda coba pakai pendekatan divergen, nyari banyak solusi, nanya ulang asumsi lama, lihat dari sudut baru, itu bisa buka kemungkinan baru yang nggak kepikiran sebelumnya? Menarik pertanyaannya. Coba deh pikirin satu situasi aja minggu ini, di mana Anda bisa sengaja pindah dari nyari satu jawaban benar ke eksplorasi berbagai kemungkinan. Siapa tahu hasilnya mengejutkan. Selamat datang lagi di sesi Selaman Mendalam kita. Kali ini kita mau bedah materi yang Anda bagikan nih, khususnya dari bab 8 bagian 2. Fokusnya ke pemikiran divergen. Dan gimana caranya ini bisa jadi kunci buat bikin penawaran yang bener-bener wah gitu, yang disebut Grand Slam Offer di materi ini. Iya, betul. Kita mulainya dari tempat yang agak unik nih, batu bata. Ada latihan menarik di materi Anda namanya latihan batu bata. Simple kedengarannya, tapi kayaknya ini ada sesuatu di baliknya ya. Anda pernah kepikiran nggak sih, satu batu bata itu gunanya bisa ada berapa banyak? Nah itu dia, latihan ini bukan sekedar main-main iseng ya. Ini inti dari misi kita hari ini. Ngelatih otot mental kita biar bisa mikir ya di luar kebiasaan lah. Kita lihat gimana latihan yang kelihatannya remeh gini bisa jadi fondasi buat ngerancang sesuatu yang lebih gede. Kayak penawaran bisnis atau mungkin proyek yang susah disaingi gitu. Yuk kita gali. Oke. Ayo kita bongkar latihan batu bata ini. Jadi waktunya cuma 120 detik kan? Diminta mikirin sebanyak mungkin kegunaan batu bata. Dan di catatan Anda itu ditekankan ini bukan cuma batu bata biasa. Bisa dari tanah liat, plastik, emas, kaca. Bentuknya juga macam-macam. Ada yang standar, mini, bolong, melengkung. Wah, variasinya aja udah mancing ide ya. Betul sekali. Dan yang paling penting di sini tuh tujuannya. Ini latihan pemikiran divergen. Jadi bukan nyari satu jawaban benar atau paling logis. Ini soal kuantitas dan ya kreativitas. Hasilkan aja ide sebanyak-banyaknya, sebebas-bebasnya. Kayak buka keran kemungkinan gitu. Ini penting banget buat inovasi. Dari 50 contoh. Ada yang biasa, oke, kayak pemberat kertas, ganjel pintu. Tapi ada juga yang unik banget. Alat bantu yoga, kanvas lukis, terus pemberat buat fermentasi kimchi, atau malah alat pertahanan diri darurat. Gila juga ya. Iya kan? Ini nunjukin banget luasnya kemungkinan kalau kita lepasin asumsi awal kita soal apa sih batu bata itu. Tapi gimana nih hubungannya latihan iseng soal batu bata ini sama bikin penawaran bisnis yang keren? Nah, ini dia nih sambungannya. Kemampuan buat ngeliat satu benda, ya kayak batu bata tadi, terus bisa bayangin puluhan fungsi aneh, itu persis skill yang dibutuhin buat ngerancang Grand Slam Offer. Sama kayak batu bata, penawaran itu kan punya blok bangunan dasarnya.
Materi Anda itu ngejelasin ini dengan baik. Namanya, cara nyampeinnya, terus ada penambah nilai kayak bonus, akses komunitas, bisa dikustomisasi gitu. Dan yang terakhir, pengurang resiko. Nah, ini garansi uang kembali atau masa percobaan. Kedengarannya sih ya cukup standar ya, tapi keajaiban pemikiran divergennya di mana? Keajaibannya itu bukan di daftar komponennya itu sendiri, tapi di cara Anda gabunginnya. Nah, disinilah pemikiran divergen yang dilatih pakai latihan batu bata tadi kepake banget. Ini bukan cuma nambahin bonus lebih banyak, gitu aja. Bukan, tapi lebih ke bertanya, gimana kalau kita gabungin elemen ini sama sesuatu yang, wah, sama sekali nggak nyambung? Atau gimana kalau cara penyajiannya tuh kebalikan dari ekspektasi pasar? Teknik what ifs yang disebut di materi Anda itu jadi pemicu yang kuat banget buat ini. Oh, oke. Jadi bukan cuma numpuk fitur ya, tapi nyari kombinasi unik yang orang lain nggak kepikiran. Dan kayaknya buat tahu kombinasi mana yang pas, kita perlu gali lebih dalam lagi ya. Nggak cuma apa kata pelanggan di permukaan aja. Tepat sekali. Pemikiran divergen ini berlaku juga buat mahamin pelanggan. Teknik 5Y yang juga disinggung di bacaan itu, wah, krusial banget. Tujuannya buat gali keinginan terdalam, bukan cuma kebutuhan luarnya aja. Contoh yang dikasih juga bagus tuh. Orang bilang pengen turunin berat badan. Oke, itu permukaan. Tapi kalau ditanya terus kenapa lagi, intinya mungkin dia pengen merasa percaya diri atau diterima sama lingkungan. Nah, kalau kita paham sampai situ, kita bisa bikin solusi yang jauh lebih ngena dan ya itu tadi, divergen. Kayak contoh program transformasi total di materi itu ya. Programnya nggak cuma soal olahraga sama diet biasa, tapi karena mereka udah gali dalam, mereka nambahin elemen yang nggak kepikiran. Konsultasi makeover lemari baju atau malah dating coach. Gila! Tujuannya jadi bukan cuma fisik, tapi naikin PD secara total. Ini jelas hasil mikir di luar kotak soal arti transformasi. Dan itulah inti dari Grand Slam Offer. Dia nyentuh keinginan terdalam pakai kombinasi solusi yang, ya, nggak terduga. Jadinya kerasa nggak ada tandingannya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Intinya gini, pemikiran divergen itu bukan bakat misterius atau apa. Ini skill, keterampilan yang bisa dilatih. Latihan batu bata tiap hari, atau mungkin journaling what if yang disaranin itu. Itu cara praktis buat ngelatih otak kita ngelihat koneksi-koneksi baru. Intinya jadi belajar ngelihat komponen-komponen yang ada di sekitar kita, fitur produk, elemen layanan, atau bahkan hal-hal di kehidupan sehari-hari. Terus secara sadar, nyoba gabungin dengan cara baru buat bikin nilai tambah yang lebih gede gitu ya. Ya. Bukan cuma nambahin lebih banyak, tapi nemuin kombinasi yang pas, yang unik dan benar-benar nyantol di hati pelanggan. Betul. Nah, sebagai penutup nih, kami pengen ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba deh, di luar konteks bisnis atau bikin penawaran ya, gimana kalau Anda secara sadar nyoba terapin pemikiran divergen ini ke satu tantangan pribadi, atau mungkin keputusan yang lagi Anda hadapi sekarang? Kira-kira solusi tak terduga apa ya yang mungkin muncul kalau Anda mulai lebih sering nanya ke diri sendiri, gimana kalau dalam berbagai aspek hidup Anda? Mungkin aja jawabannya bakal bikin Anda kaget. Sama kagetnya kayak nemuin puluhan kegunaan baru buat sebongkah batu bata. Menarik ya?